Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24 yang ada di mana saja. Pada kesempatan hari ini ada kisah horor yang begitu menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding. Seakan Anda semua terbawa suasana di dalamnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Maghrib baru saja menjelang. Langit yang tadinya berwarna jingga perlahan meredup menjadi kelabu. Angin sore berhembus lirih, membawa aroma tanah basah setelah hujan gerimis. Di desa kecil tempat Rina tinggal, ada satu aturan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Jangan keluar rumah saat sandekala. Tapi Rina, seorang gadis berusia 14 tahun, tak pernah benar-benar percaya dengan cerita-cerita itu. Malam itu, ia bermain terlalu jauh di ladang bersama teman-temannya. Ketika mereka menyadari hari mulai gelap, teman-temannya buru-buru pulang. Rina yang penasaran dengan mitos sandikala malah sengaja berjalan pelan, menikmati sejuknya udara senja. Saat melewati sebuah pohon beringin besar di tepi jalan setapak, Rina mendengar suara lirih, seperti seorang anak kecil menangis. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia mendekati sumber suara itu. Di balik akar beringin yang menjuntai, ia melihat seorang bocah perempuan duduk dengan kepala tertunduk. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. "Adik, kenapa sendirian di sini?" tanya Rina lembut. Bocah itu terisak, tapi tak menjawab. "Rumahmu di mana? Aku antar pulang ya." Rina berjongkok mencoba menyentuh pundak bocah itu. Saat itulah angin tiba-tiba berhenti. Udara terasa lebih dingin. Bulu kuduk Rina berdiri. Dan ketika bocah itu perlahan mengangkat wajahnya, jantung Rina serasa berhenti. Matanya kosong. Kulitnya pucat kebiruan. Mulutnya menyeringai lebar dengan gigi tajam menguning. Rina terpaku. Tubuhnya seakan membatu. Tiba-tiba, bocah itu mengeluarkan suara serak yang menyayat malam. Suara tawa yang terdengar seperti rintihan dan bisikan sekaligus. Rina menjerit dan berlari sekencang-kencangnya. Kakinya hampir tersandung akar, tetapi ia tak peduli. Di belakangnya, suara langkah kaki kecil berlari mengejarnya. Semakin dekat, sampai akhirnya ia melihat rumahnya. Lampu-lampu di dalam rumah telah menyala, menyorot tubuhnya yang gemetar. Begitu ia menginjak teras, suara langkah itu lenyap
Ibunya keluar dengan wajah cemas. "Rina, kenapa kau di luar saat sandakala?" Rina tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya menggigil. Ia menoleh ke belakang. Pohon beringin itu tampak biasa saja. Tak ada siapa-siapa di sana. Namun, tepat sebelum pintu ditutup, Rina sempat melihatnya. Sosok kecil itu berdiri di kegelapan, menatapnya dengan mata kosong. Mulutnya menyeringai. Dan sebelum bayangan itu lenyap, ia berbisik pelan, "Besok aku akan menjemputmu lagi." Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Bayangan bocah menyeramkan itu terus berputar di pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia seakan mendengar suara tawa kecil yang menggema di dalam kepalanya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pagi harinya, Rina mendapatkan kabar yang mengerikan. 2 orang temannya yang bermain bersamanya kemarin, Lia dan Bayu, tidak pulang ke rumah mereka. Warga desa mencari mereka sepanjang hari, namun tidak menemukan jejak apapun. Hingga sore menjelang, seseorang menemukan sesuatu di dekat pohon beringin. Di sana, tertata rapi 2 pasang sandal milik Lia dan Bayu. Namun tubuh mereka tidak ada. Beberapa hari kemudian, tubuh mereka ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Lia ditemukan di ladang, terbaring di atas tanah yang menghitam seolah terbakar. Tubuhnya kaku, membiru dengan wajah ketakutan yang membeku selamanya. Matanya terbelalak, tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Dari mulutnya mengalir cairan hitam pekat, mengotori dagunya yang pucat. Tangan-tangannya mencakar tanah, seakan berusaha melepaskan diri dari sesuatu yang mencengkeramnya. Bayu ditemukan di hutan, tubuhnya tergantung di cabang pohon dengan posisi mengerikan. Kedua tangannya menjuntai tak berdaya, dan kulitnya tampak mengering seolah-olah sesuatu telah menyedot habis darahnya. Matanya kosong, hanya menyisakan rongga hitam yang menganga mengerikan. Di batang pohon tempat ia tergantung, ada bekas cakaran kecil seperti tangan anak-anak. Seakan seseorang memanjat untuk menggapainya. Warga desa mulai ketakutan. Beberapa orang tua menangis dan memohon agar dukun desa melakukan ritual pencarian. Namun Rina tahu Sandekala telah mengambil teman-temannya. Malam itu, ia mendengar suara ketukan pelan di jendelanya. Tok, 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 tok. Dengan gemetar, ia menarik selimutnya, menutup kepalanya.
Namun suara itu tidak berhenti. Kemudian terdengar suara yang lebih menyeramkan. Suara tawa kecil yang bergema di seisi kamar. "Rina, tinggal kamu yang tersisa." Ketakutan terus menghantui Rina. Kejadian demi kejadian aneh terjadi. Ayam-ayam di kandang mendadak mati tanpa sebab. Anjing desa melolong sepanjang malam, dan bayangan hitam sering terlihat di sekitar pohon beringin. Rina akhirnya memberanikan diri bertanya kepada neneknya, seorang wanita tua yang dianggap sebagai penjaga adat desa. "Nenek, siapa sebenarnya anak itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Neneknya menarik napas panjang. "Dia bukan anak kecil, Rina. Dia adalah arwah gentayangan yang dulu pernah menjadi korban di pohon beringin itu. Dulu bertahun-tahun yang lalu, seorang gadis kecil hilang saat sandekala. Penduduk desa menemukannya di bawah pohon beringin, tubuhnya kaku dan membiru. Matanya membelalak ketakutan. Sejak saat itu, arwahnya dipercaya menunggu anak-anak lain yang melanggar aturan." Rina menelan ludah. Jika ia tidak melakukan sesuatu, apakah ia akan bernasib sama? Nenek Rina memberitahu satu-satunya cara untuk menghentikan arwah itu: melakukan ritual pengusiran dengan menanam sesajen di bawah pohon beringin pada malam purnama. Saat ritual dimulai, angin bertiup kencang. Suara tawa bocah itu menggema di antara pepohonan. Sosoknya muncul di batang. Beringin menatap Rina dengan penuh kebencian. Jeritan mengerikan terdengar dari dalam tanah. Dari bawah akar pohon muncul sosok menyeramkan. Bocah itu dengan wajah membusuk dan mata hitam pekat. Ia menunjuk ke arah Rina. "Kenapa hanya kau yang selamat? Aku ingin kalian semua." Bayangan mirip Lia dan Bayu muncul. Tubuh mereka seperti kabut hitam yang berputar liar. Mereka melayang ke arah Rina. Tangan mereka berusaha meraihnya. Tiba-tiba nenek Rina melemparkan segenggam garam dan kemenyan ke arah mereka. Bayangan itu menjerit. Tubuh mereka terbakar oleh cahaya putih yang menyilaukan. Pohon beringin berguncang keras sebelum akhirnya kembali diam dalam keheningan malam. Namun sebelum benar-benar hilang, Rina sempat mendengar suara berbisik di telinganya. "Aku akan kembali suatu saat nanti." Terima kasih telah menonton video channel Kisah Horor 24. Semoga penonton dan pendengar setia Kisah Horor 24 bisa terhibur. Tunggu video Kisah Horor 24 berikutnya.
Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar Anda tidak ketinggalan cerita kisah horor 24 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.